Mengucap syukur, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang setia, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Bahkan Engkau tidak pernah menyerah atas hidup kami. Di tengah-tengah banyak sekali pemberontakan kami, mungkin masih ada rasa ketidakpercayaan kami terhadap Engkau di dalam menjalani setiap kehidupan ini. Ampuni kami Tuhan, dan hari ini bukti daripada kesetiaan-Mu, Engkau masih mau menyapa kami lewat firman-Mu yang hidup itu. Ya Roh Kudus, rengkuhlah kami, agar kami nggak hanya sekedar mengerti, tetapi kami pun boleh dimampukan untuk mempraktekkan firman-Mu itu Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi terang dan garam bagi dunia yang sudah bengkok ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus akan menolong kami menerjemahkan dengan bahasa yang sederhana. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami naikkan syukur. Amin. Amin. Oke, Shalom. Mengucap syukur pada Tuhan jika hari ini kita masih bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, ya, kita sama-sama belajar. Tema hari ini adalah endapan hati, ya. Kenapa saya bawa tema ini? Karena hari-hari ini banyak mendengarkan sebuah berita yang cukup menyedihkan, miris sekali, ya. Apalagi berita ini terjadi di Kota Depok, ya. Di Kota Depok, bahkan salah satu beritanya kejadian perkaranya itu tidak jauh dari tempat tinggal saya, ya. Mungkin radiusnya sekitar 2 kilometer kejadiannya, ya. Nah, ini beritanya, ya, tentang mahasiswa UI, ya, yang membunuh adik kelasnya, ya, merampas harta korban karena terlilit pinjol, ya, yang ditekan, yang dipaksa, ya. Ya, bahkan dia juga pinjam uang dengan adik kelasnya itu, tapi dengan tekanan, ya, dia membunuh adiknya. Ini kejadian baru 6 Agustus ya beritanya ya saya lihat ya. Dan berita yang kedua, ulah sadis ya, anak membunuh ya ibunya sendiri ya. Ini dekat sekali tempatnya. Radis paling 1 kilo 2 kilo dari tempat tinggal saya ya. Itu gara-gara sering dimarahi ya, karena si anak ini waktu saya baca beritanya ya, dia ingin diwariskan perusahaan dari orang tuanya, kemasan percetakan kotak kardus ya, tetapi karena ketidakjujuran di dalam pengelolaan keuangan, sehingga singkat cerita si ayah ya memarahi, mungkin juga ibu juga memarahi dan tidak bisa terima ya, dia bawa golok, dia tusuk ibunya dan ibunya meninggal bersimbah darah di dapur, dan mungkin terjadi pertikaian dengan ayahnya ya sampai keduanya saling terluka ya. Dan berita yang terakhir saya dengar, ayahnya masih dirawat ya, termasuk kalau ibunya meninggal dunia ya. Miris sekali ya dengar berita seperti ini, yang eh, kita sebagai anak Tuhan ya tahu bagaimana ya bahwa hormatilah ayah ibumu sebagai apa, dan supaya lanjut umurmu ya. Itu ada sebuah perintah daripada Tuhan, tapi kita yang harusnya merawat, yang harusnya berbakti pada orang tua, kok tega-teganya ya kalau bahasa kita ya, kok tega-teganya ibu sendiri sampai dibunuh ya. Seberapa mengerikannya ya, hanya karena cinta uang. Saya lihat lagi di sini ya, betapa mengerikannya ya, hanya karena masalah keuangan, masalah hutang ya. Tetapi saya percaya begini, semua ini tidak terjadi begitu saja. Kita nggak fair kalau langsung menghakimi orang-orang ini ya.
Tetapi bagaimana pola asuh daripada orang ini, dan bagaimana pergaulan dari orang ini, dan bagaimana kehidupan orang ini, ya. Bagaimana spiritual orang ini, ya. Dan bagaimana orang tua mengasuh mereka, ya. Karena saya lihat mereka ini anak-anak yang masih muda, ya, 23 tahun, 19 tahun, ya. Juniornya dibunuh 19 tahun, ya. Mereka ini sama-sama nih, pembunuhnya umurnya sama lagi, umur 23 tahun, ya. Baik di UI, dan pasti ada sesuatu. Seseorang menjadi marah, seseorang menjadi, bisa dikatakan ini sadis, ya. Pasti ada sesuatu di dalam diri mereka, ya. Dan sesuatu itu, ya, saya katakan ada endapan, ya. Ada sebuah endapan di dalam dasar hati mereka, ya. Kenapa saya katakan endapan, ya? Begini Bapak Ibu, ya. Ada sebuah cerita yang berkata begini. Ada dua botol yang berisi air, ya, diletakkan di atas meja. Botol itu terlihat sangat jernih sekali, ya, di dalam botol tersebut. Kemudian datang seorang kecil, anak kecil memainkannya. Botol itu pegang, lalu digoncang-goncangkan, ya, dikocok-kocok, dan air dari botol yang satu tetap jernih, ya, tetap jernih. Mau dikocok, diputar, asal jangan dibanting, ya, dibanting pecah, ya. Diputar-putar tetap jernih. Tetapi ada satu botol yang digoncang-goncang juga, botol yang kedua, ya, itu salah satu botolnya menjadi kotor. Kenapa? Karena ternyata di dalam satu botol yang kedua, ya, itu ada sebuah endapan di dalam dasar botol. Ya. Nah, ketika dikocok, dikocok-kocok, digoncang-goncang, barulah kotoran itu menjadi naik dan memperkeruh daripada air itu. Ya. Dalam hal ini kita juga belajar. Ya. Seperti air dalam botol yang tanpa jernih. Ya. Kelihatannya baik-baik aja. Ya. Sikap perbuatannya. Ya. Tapi kita perlu tahu endapan di dalam dasar botol itu. Dasar itu ialah bicara gambaran daripada hati manusia, ya. Di mana hati kita itu tersimpan karakter buruk, ya, seperti iri, kesombongan, keserakahan, amarah, atau kepahitan, ya. Nah, dalam cerita ini juga kita bisa baca, kalau kita baca secara keseluruhan dalam 2 Samuel 13, ya. Dalam 2 Samuel ayat 13, pasal 13 ayat 23 sampai 1 sampai 39, kalau Bapak Ibu bisa baca, ya. Tetapi saya kutip di sini, ya. Tentang, lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikanlah apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut. Bukankah aku akan memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Ya. Dalam Alkitab sudah mencontohkan sebuah pengalaman dari Absalom, ya. Di dasar hati Absalom yang mengendap sebuah amarah, ya. Kalau kita baca di ayat atasnya, kenapa? Karena Tamar, adiknya, itu diperkosa oleh Amnon, saudara tirinya. Ya, saat dilihat, kelihatannya Absalom ya biasa-biasa aja, jernih, ya, tidak mencaci maki Amnon atau mengadukan Amnon pada raja supaya dihukum berat-beratnya, enggak, ya. Tapi gini, goncangan itu nggak terhindarkan. Di saat terkocok, ya, hari demi hari, hari demi hari, itu nggak diberesin. Kocok, amarah itu mengendap dari hati daripada Absalom. Perlahan naik, ya, sampai 2 tahun, ya, keruh dalam diri Absalom baru kelihatan, ya. Makanya dalam perjamuan pengguntingan domba, ya, yang diadakan oleh para anak raja saat itu, Absalom memberikan orangnya perintah untuk memarang Amnon,
hingga mati. Ya. Jadi Bapak Ibu, ayat ini mungkin sering kita dengar, tapi pertanyaannya gini, apakah setiap hari kita selalu menjaga hati? Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Perlu dijaga. Makanya terkadang Tuhan bisa menggoncangkan hidup kita. Supaya apakah muncul endapan hati di dalam diri kita? Apakah ada muncul kemarahan, iri hati, keserakahan, kesombongan? Itu muncul dalam diri kita. Ya. Bagaimana seseorang di dalam kehidupannya tidak menjaga hatinya? Terkadang Tuhan bisa goncangkan. Ya. Saya ambil contoh. Ya. Anak saya yang kecil, ya, anaknya cukup penyabar. Nah, ketika suatu kali terlihat penyabar, ketika satu kali ya diisengin oleh kokonya, wah di situ tiba-tiba yang kelihatannya penyabar itu bisa marah besar, nggak mau noleh lagi kokonya, ya. Dia tidak nangis, tapi dia apa, melipat wajahnya sedemikian rupa, ya, sampai amarah itu muncul, ya. Dan itu otomatis bagian saya yang harus menyelesaikan sebagai papa. Mamanya harus bilang, "Pa, ini bagian kamu." Ya, ya udah. Ya saat itu ya saya mulai mengenali hatinya. Ya, saya mulai bertanya. Ya, kalau anak-anak lagi sakit, kita jangan yang tambah dimarahin biasanya orang tua. Tapi bagian pertama yang biasa saya lakukan adalah peluk dia. Jadi dia nggak marahin kakaknya juga, nggak marahin. Saya tahu kakaknya salah, peluk dia. Karena kalau saya marahin kakaknya, ya saya bikin luka baru lagi nanti. Ya, menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Peluk dulu, ya. Anak ini bahasa kasihnya lebih ke physical touch, ya. Peluk dan mulai memahami dia. Kamu kesel ya sama Koko. Oh, udah cerita. Kenapa kamu kesel? Mulai menggali hatinya. Ya, endapan itu mulai pelan-pelan saya sedikit goncangkan dikit. Terus kenapa kamu kesel? Oh, udah cerita. Oh, kok wah, cerita panjang lebar. Terus apa bagian apa yang harus Bapak lakukan dalam hal ini? Mulai dia lama-lama dia clear, dan lama-lama sedikit uh, dia merasakan dia punya andil juga dalam masalah itu. Ya pelan-pelan, ya, ya biasanya saya suka tanya, yuk kita sama-sama mengampuni dia, ya mengampuni. Kita sama-sama selesaikan. Gitu. Nah, ketika adik itu selesai, baru eng kokonya saya panggil. Karena ini selesaikan dulu. Ini yang paling penting, yang terluka dulu. Dari kokonya. Nah, kokonya juga saya tanya, kenapa kakaknya begini? Ya, nggak langsung dihakimi. Nah, ternyata ada misunderstanding di situ. Ya, dia merasa tidak mau diganggu, yang ini merasa nggak mengganggu, ya, dia merasa mau ngajak main, tapi yang itu lagi sibuk, langsung dia saling melukai. Nah, dari sini saya mau kasih tahu sesuatu. Ketika seseorang di dalam area zona nyamannya, ya, air kayak botol jernih itu ya, ketika dia lagi tenang, jernih, tapi kalau lagi dikasih nggak nyaman, digoncang-goncang, itu endapan itu bisa muncul. Ya, kalau ada endapannya, ya. Tapi setiap manusia pasti punya endapan. Dia punya alam bawah sadar dari pola asuh orang tua, dari kepahitan yang belum dibereskan, atau dari luka-luka masa lalu. Ya. Dan itu akan menjadi sebuah endapan dalam hati manusia. Karena itu jagalah hatimu, ya, dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Bagaimana cara untuk menjaganya? Goncang aja nggak apa-apa.
supaya kita langsung cepat sembuh. Ya. Kita langsung cepat mau mengevaluasi diri kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan, mohon kasih karunia Tuhan, agar Tuhanlah yang bisa memulihkan itu semua. Ya. Tidak dengan cara-cara menyenangkan hati dengan hal-hal dunia. Ya. Saya kemarin ada bicara dengan seseorang, ya, kerabat. Saya bilang begini, tahu nggak bahasa Chinese-nya? Ya, bahagia itu kuai, ya. Makanya ada bahasa China, Chinese Mandarin, ya. Dalam kalau pamer selamat ulang tahun, Junison dan kuai, selamat ulang tahun, selamat bahagia. Gitu. Nah, tetapi ada sebuah kata bahagia yang nggak bisa diisi oleh manusia, yang nggak bisa diisi oleh dunia ini, yang nggak bisa diisi oleh hal apapun. Dan itu semua hanya bisa diisi oleh Tuhan di dalam satu ruangan dalam hati. Apa itu? Itu namanya adalah Shiloh. Ya. Shiloh itu artinya joyful, sukacita. Ya. Makanya belum ada saya lihat, ya, tempat karaoke atau apa, ya. Itu joyful family, ya. Adanya happy family, ya. Happy karaoke, nggak ada joyful karaoke. Ya, ya karena tempat-tempat karaoke itu adalah sebuah kebahagiaan yang manusia ciptakan. Tetapi kebahagiaan yang Tuhan ciptakan itu adalah joyful, ya, sukacita. Sebuah kebahagiaan yang tidak bisa diisi oleh apapun, oleh siapapun, ya, kecuali Tuhan yang mengisinya. Kita perlu tahu hati kita ini apakah selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita nggak pernah mengisinya, ya bagaimana kita bisa menjaga segala sesuatu dengan kewaspadaan? Ya, karena disitulah track bagaimana hidup kita mau lurus apa enggak. Disitulah tracknya, dasar utamanya. Bagaimana hati kita selalu direngkuh oleh kebenaran. Kalau hati kita direngkuh oleh kepahitan, ketidakpuasan, kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya, nah itu menjadi sebuah endapan dalam hati, dan ketika digoncang, itu yang muncul. Tapi kalau hati kita direngkuh oleh kebenaran firman Tuhan, ada goncangan apapun, ya, otomatis yang muncul, yang respon yang paling pertama adalah kebenaran firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita, yang akan membuat kita berespon akan segala sesuatu itu dengan sebuah kewaspadaan bahwa kita berjaga-jaga di dalam kasih karunia Tuhan. Dan barulah terpancar sebuah kehidupan. Ya, jadi jangan biarkan ada endapan dalam hati kita yang negatif. Ya, berbekal dari sebuah kekuatan dari kasih karunia Tuhan, ya, kita mohon agar endapan itu, ya, kotoran itu, segala yang buruk yang masih melekat dalam hati kita, ya, apabila terjadi kocokan nanti, ya, goncangan itu tetap jernih, ya, diri kita tetap murni di hadapan Tuhan, ya, walaupun nanti gini diterpa kesusahan atau dihantam dengan kekecewaan, ya. Jadi tidak boleh, ya, kita biarkan satupun karakter buruk yang berpotensi yang mengkontaminasi kemurnian hati kita, ya, yang tinggal di dalam endapan hati kita. Saya berdoa Bapak Ibu, ya, bisa mengalami proses ini, ya. Mungkin sekarang ini Bapak Ibu mengalami banyak goncangan kehidupan, dan yang muncul saat ini adalah ketidakpuasan, ya, endapan-endapan itu muncul. Ya. Terkadang Tuhan izinkan itu terjadi, ya, agar kita menyadari bahwa kita ini nggak sanggup, kita nggak mampu untuk membersihkan, untuk menjaga hati kita. Kita tahu siapa diri kita, ya, atau bahasa gaulnya jadi tahu diri, gitu, ya. Orang yang tahu diri itu bagus, gitu. Kemarin saya sama anak saya bercanda gitu, ya, sama anak saya kecil bercanda, dan dia melakukan sesuatu yang menurut saya lucu tetapi agak sedikit kurang ajar gitu, ya. Langsung saya bilang, saya pertama ya ketawa dulu gitu, lucu gitu, ya. Ya, kita kalau lagi bercanda ya serius, ya.
Kalau lagi main ya nggak boleh main-main, tapi kalau main ya harus serius gitu. Nah, waktu dia bercanda, saya langsung bilang, oh ini anak kurang ajar gitu. Dia agak mikir, terus pas mau keluar pintu dia balik lagi, Pak, kalau saya kurang ajar berarti saya perlu diajar lagi oleh papa. Dia bilang gitu ya. Nah, jadi orang yang harus tahu diri ya. Sekarang hari-hari ini banyak orang nggak tahu diri Bapak Ibu. Banyak orang nggak tahu diri. Ya. Coba deh kalau ada orang senggolan, ya, mau pukul-pukul, ya, preman-preman gitu ya, yang mau pukul-pukulan di jalan, ya, kadang-kadang ditarik baju, eh, lu jangan belagu lu ya, gitu ya, lu nggak kenal ya siapa gue ya, nah gitu. Kalau saya di posisi lawannya saya akan jawab, ya bapak, bapak aja nggak kenal siapa bapak, apalagi saya. Kalau saya akan jawab kayak gitu ya. Nggak, ini intermezzo aja. Ya, kalau dijenggut gitu, boro-boro mikir kayak gitu, gemetar dulu ya kalau ada yang saya. Ya. Tapi gini, tetaplah kita mau menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya. Dan itu semua karena inisiatif daripada Tuhan. Ya. Kita mau minta tolong Tuhan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Efesus 4 ayat 26. Ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Nah, di dalam pernikahan kami, ini menjadi salah satu komitmen kami. Komitmen sebelum kami nikah, kami bangun komitmen-komitmen. Ya, salah satunya ini. Ya, selain yang lainnya, biasanya adalah keterbukaan. Ya, keterbukaan itu komitmen kami. Dan yang kedua itu adalah apabila kami ada masalah, harus secepat mungkin diselesaikan. Ya, kenapa? Karena dikatakan gini, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Mungkin kita bertanya, kenapa sih harus matahari terbenam? Ya. Kenapa lagi marah tengah hari nggak cepat diselesaikan? Kalau lagi konflik tengah hari, selesaikanlah, nggak usah matahari terbenam. Begini, ini joke ya, jangan cari di Alkitab, nggak ada. Joke gini, kalau matahari pagi panas-panasnya, ya, terus debat diselesaikan, tambah panas. Jadi kudu matahari terbenam udah adem dikit gitu kan. Baru kita bisa saling mengademin gitu. Enggak, ini enggak ada ya. Ini cuman versi saya aja ya. Nah, sebenarnya gini, ya. Kenapa matahari terbenam? Karena gini, orang Yahudi ya, hari pertama itu dihitung bukan dari pukul, kalau kita biasanya pukul 12.00 ya. 12.00 ya, itu biasanya 001 ya pagi hari. Nah, itu udah masuk tuh pindah hari ya. Biasanya kalau di keluarga kami jam-jam segitu ada orang ulang tahun tuh ya. Misalnya istri saya ulang tahun 9 Maret. Nah, tanggal 8 Maretnya ya 8 Maret pukul 11.45 itu saya udah siap-siapin kuenya ya kan. Nanti tunggu 15 menit sampai jam 12.00 Nah, itu mulai ya sama anak-anak semuanya kita bangunin. Dia lagi tertidur, kita kasih surprise di tengah malam itu ya menjelang pagi ya. Karena sudah pindah hari, itu hari pertama gitu. Tetapi kalau orang Yahudi enggak. Hari pertama itu dimulai dari petang, saat matahari terbenam ya, ya mungkin lebih gampang ngukurnya adalah pas lagi azan maghrib. Nah, itu hari pertama. Hari pertama tuh udah azan maghrib, itu hari pertama. Kenapa harus diselesaikan? Karena di hari pertama itu kalau nggak diselesaikan, artinya gini, itu akan mempengaruhi sepanjang hari sampai esok. Ya, paham ya Bapak Ibu? Jadi kalau umpamanya ujungnya kita memulai masuk sesuatu nggak diberesin, besoknya pasti banyak masalah. Kita nggak jadi produktif, kita jadi konflik. Kita terus menular kemana-mana konfliknya. Nah, makanya perlu diselesaikan. Karena untuk memulai sesuatu yang baru,
harus dengan hal-hal yang baik. Kalau kita memulai hal-hal yang baru dengan hal yang buruk, pasti akan berdampak memiliki efek domino di dalam menjalani hidup kita. Bagaimana kita bisa waspada setiap hari, menjaga itu. Makanya kita perlu untuk memulai hari pertama itu harus selesai dulu, ya. Kalau saya punya prinsip begini, kalau dalam suami istri, siapa yang paling cepat mengampuni, dialah pemenang. Wah, gitu. Kadang-kadang kan kita suami istri pengen menang sendiri gitu kan. Nah, untuk bisa menang ya, ini menang yang sedikit rohani. Wah, saya mau jadi pemenang, saya mau kalahkan istri saya. Bagaimana cara saya kalahkan dia? Saya harus mengampuni dia. Jadi saling, firman kan gini bilang ini, saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, gitu ya. Kita praktekin itu, ya. Memang kadang-kadang, wah, kok Cikian mah ngomong mah gampang, nggak tahu permasalahan saya, nggak tahu pergumulan saya cukup berat, nggak ngerti ya. Kok Cikian mah enak gitu ya. Siapa bilang? Kadang-kadang saya harus nahan diri gitu. Kadang-kadang dalam kondisi masalah tertentu, greget banget ini loh. Aduh, gitu loh. Kadang-kadang greget juga gitu. Tetapi ya, saya direngkuh lagi oleh firman. Ya, kalau bagian saya kadang-kadang yang suka muncul tuh, kadang-kadang perlu saya mau tip itu ayat gitu ya. Yang sering muncul tuh ini 1 Petrus 3 ayat 7 ya. Hai suami-suami, hormatilah istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia ya, supaya doamu tidak terhalang. Iya, aduh gue nggak bisa doa deh kalau kayak gini. Ya, soalnya terhalang, ya kan? Terhalang sebagai seorang suami. Nah, kalau bagian istri saya mungkin dia dapat satu rengkuhan firman yang lain. Hai istri, hormatilah suamimu, ya kan, tunduklah, ya, jangan ditanduk, ya, lunduklah, gitu kan. Mungkin dia dapat firman itu, ya. Nah, terhadap anak, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anak. Ya Tuhan, kadang-kadang dia kesal Tuhan gitu. Kadang-kadang saya bilang gini, Tuhan kalau engkau jadi aku, apa yang kau lakukan terhadap anak ini? Kalau engkau jadi aku Tuhan, apa yang kau lakukan terhadap istri ini? Makhluk yang ini nih, susah banget kan. Kadang-kadang suka greget gitu. Nah, tapi di dalam kesal-kesalnya itu ya, ketika lagi berdua ngobrol, selesaikan. Nggak akan memberikan keuntungan bagi iblis itu ya. Jadi prinsipnya, saya nggak mau kasih cuan buat iblisnya. Saya nggak mau kasih keuntungan buat iblis yang selalu mencuri, membunuh, dan membinasakan itu. Dan saya akan coba rengkuh, selesaikan sebelum padam amarah. Ya, jadi janganlah matahari terbenam dulu. Tapi ayo kita padamin dulu. Ya, disiram dulu oleh kebenaran. Kenapa? Nah, gini, setiap ada masalah, ya, yuk pikirkan. Ya, Roma 8:28 itu apa? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Pikirkan, dari masalah ini aku belajar apa? Mendapatkan ide dan gagasan apa? Ya. Karena gini, orang kelas atas itu bukan dalam orang jadi orang kaya, bukan. Orang kelas atas yang levelnya tinggi, hidupnya selalu membicarakan tentang ide dan gagasan. Dari masalah ini, ide apa? Solusi apa? Dan bagaimana menyikapinya kalau nanti kejadian lagi. Nah, pikirkan seperti itu. Minta Tuhan berikan hikmat, ya. Yakobus bilang apa? Apabila kau kekurangan hikmat, mintalah hikmat. Yakobus 1 ayat 6. Kita pikirkan, setiap ada masalah, ide dan gagasannya yang Tuhan kasih apa untuk menghadapi ini. Karena gini, orang kelas atas ya, itu selalu membicarakan dan memikirkan ide dan gagasan. Orang kelas menengah, dia selalu membicarakan peristiwa-peristiwa. Gitu. Kalau tadi kelas atas, dia ada masalah, dia nggak fokus dengan masalahnya, tetapi dia fokus dari masalah ini solusinya apa dan bagaimana menghadapinya, menyikapinya. Kebenaran firman Tuhan mengatakan apa?
Memberikan gagasan apa? Idenya apa? Firman Tuhan bilang apa dan apa yang saya lakukan? Nah, orang kelas atas begitu mentalnya. Tapi kalau orang kelas menengah, ya, selalu membicarakan peristiwa-peristiwa. Wah, dia bisa hakimi. Kamu ya, beberapa waktu lalu kamu masih ingat nggak? Wah, dulu kamu tuh memperlakukan saya begini baik-baik saja. Sekarang kamu begini ya. Tahu nggak waktu saya jalan sama teman kamu tuh beginiin saya. Wah, itu peristiwa-peristiwa. Apalagi kalau ditambah, tahu nggak, teman kita tuh yang itu, tahu nggak? Ih, kok dia bisa ya begitu ya sama orang tuanya? Ih, kok bisa ya sama anaknya? Nah, itu selalu ngomongin peristiwa-peristiwa orang kelas menengah tuh. Ya. Tadi kecelakaan, ngeri ya, bahaya, dilebay-lebayin gitu ya. Pokoknya senang banget. Orang kelas menengah tuh senang banget ngomongin peristiwa-peristiwa. Ya. Nah, siapa yang orang ketiga? Nih, orang ketiga nih. Orang kelas bawah yang selalu membicarakan orang lain. Ya, dia kalau nggak ngomongin orang lain kayaknya hidupnya kurang gitu. Dia kalau nggak ngomongin tetangganya, mertuanya, ngomongin anaknya, ngomongin suaminya, ngomongin istrinya, mau ngomongin siapapun, kayaknya kurang. Tapi bukan dalam arti orang yang lagi konseling nggak boleh bicara ya peristiwa orang lain, bukan. Ini case-nya beda ya. Dari dalam konseling kalau nggak bicara tentang peristiwa dan lain sebagainya, bagaimana si konselor itu bisa memahami dan mengerti kondisi orang itu. Ya. Maksudnya ini, orang kelas bawah itu selalu membicarakan orang lain, ngegibah terus pasti. Pokoknya gosip terus, makin gosok makin sip ya. Pokoknya kalau orang gosip itu yang ngomong sama yang dengerin sama-sama penggosip lah gitu. Bukan cuma yang tukang ngomong doang, tapi yang suka dengerin juga tukang gosip, nular. Ya. Dan selalu dia membicarakan orang lain. Ya. Orang kelas atas selalu membicarakan ide dan gagasan, orang kelas menengah selalu membicarakan peristiwa-peristiwa. Orang kelas bawah selalu membicarakan orang lain. Pertanyaannya, Bapak Ibu di posisi mana? Pilih salah satu. Coret yang nggak perlu. Saya biasa kalau dalam rapat-rapat kepemimpinan. Mau ngomongin apa nih? Itu dulu saya tanya. Oh, ada ide kok. Aku ada masukan. Oke, kita rapat. Ngomongin apa? Kok mau konseling? Oh ya udah, kalau konseling, oke, aku bisa masuk ke tahapan kedua dan ketiga. Tapi kalau dalam rapat-rapat strategis ngomongin orang lain, saya sorry, wasting time, buang-buang waktu buat saya. Saya akan belokin lagi. Ya udah, sekarang orang itu kamu udah cerita udah panjang malam. Sekarang gini, gagasannya apa? Nah, salah tanya. Solusinya apa untuk menghadapi ini? Ngomongin orang lama-lama saya juga ketularan nanti. Ya udah, daripada kita ngomongin orang, sekarang gagasannya apa? Dari masalah orang itu kamu udah cerita, oke, sekarang solusinya apa? Supaya kalau nanti menghadapi orang seperti ini, apa yang harus dilakukan? Dan bagaimana cara terapinya? Dan bagaimana supaya mengantisipasinya? Ide-ide apa yang mau kamu berikan? Nah, kalau dia nggak punya ide-ide, ya udah, artinya nih orang cuman mau curhat. Ini orang cuman mau minta persetujuan bahwa orang itu salah atau benar. Dan saya hindari itu. Ya, saya nggak mau ke bawah arus. Kalau bicara peristiwa-peristiwa, ya udah, dari peristiwa itu idenya apa? Dan bagaimana kalau itu terjadi lagi? Dan apa yang harus dilakukan? Dan kesepakatan kita apa? Komitmen kita apa? Kamu punya ide nggak? Punya gagasan nggak? Solusi nggak? Dan firman Tuhan bilangnya apa untuk menghadapi ini semua? Gitu. Jadi saya tegas. Ya. Karena saya nggak mau terseret ke dalam golongan 2 dan 3. Saya ingin selalu di dalam golongan pertama. Ya, selalu memberikan solusi seperti Kristus ketika menghadapi orang Farisi, ketika menghadapi murid-murid yang nakal, menghadapi domba-domba hilang, menghadapi orang-orang kaya, menghadapi orang-orang miskin, menghadapi orang-orang berdosa, menghadapi berbagai macam karakter, selalu ide dan gagasan, ya, selalu ide dan gagasan. Nah, biasanya buat orang-orang seperti ini, Tuhan kita, Tuhan Yesus memberikan ide dan gagasan dengan perumpamaan-perumpamaan supaya mudah untuk dipahami. Itu keren, ya. Memberikan perumpamaan-perumpamaan. Itu adalah ide dan gagasan, ya.
nggak terbawa arus. Oh, Pak Cukai itu begitu ya. Wah, iya ya. Waduh. Tuhan, kamu guru, kenapa kamu makan sama orang berdosa? Emang nggak boleh ya orang dosa ya? Emang dosanya apa ya? Kok nggak boleh ya? Emang gitu ya emang ya? Emang yang kamu tahu tuh orang kayak gitu ya? Yesus Tuhan Yesus suka kayak gitu. Gitu. Dia memberikan gagasan, dia memberikan ide gitu loh. Untuk menghadapi orang-orang berdosa, ya dia kasih perumpamaan anak yang hilang, dia kasih perumpamaan tentang dirham yang ketemu lagi, dia kasih perumpamaan banyak sekali, kasih perumpamaan supaya dia paham gitu. Nah, itu ide dan gagasan. Bagaimana dengan diri kita? Suka ngomongin ide, cari solusi, atau terbawa arus, ya, gosipin-gosipin peristiwa-peristiwa, atau personal orang kita bahas, ya, banyak ngurus orang sampai lupa bagaimana cara untuk mengurus diri sendiri. Nggak apa-apa ya, Bapak Ibu, mungkin agak sedikit keras, mohon maaf, tapi ya kebenaran saya harus sampaikan. Ya, saya nggak diundang lagi juga nggak apa-apa. Nah, yang kedua, ini selanjutnya, ya, orang Kristen dewasa itu suka dengan aksi dan evaluasi. Ya. Orang Kristen dewasa, dia suka dengan aksi dan evaluasi. Ya. Dia suka tindakan. Minggu lalu anak saya agak sedikit negur saya tuh ya. Pah, iman tanpa tindakan adalah mati. Lu ngutip Om Yakobus nih gue bilang. Om Yakobus dikutip dikasih tahu apa nih ya. Nah, Kristen dewasa suka dengan aksi dan evaluasi. Dia nggak banyak bicara. Yang penting ada aksi. Setelah dia aksi, ada reaksi. Setelah ada reaksi, dia evaluasi. Apa aksinya ini yang perlu dievaluasi? Ya, ini Kristen dewasa. Kristen muda suka dengan afirmasi dan konfirmasi. Nah, dia selalu ingin pujian. Melakukan ini ingin dapat pujian, melakukan ini dapat pujian. Selalu ingin dikonfirmasi, selalu ingin dicerita hidupnya. Ya, gara-gara dia nih, ya, selalu mengharapkan orang eh, menyebut namanya gitu. Ya. Ini Kristen muda suka dengan afirmasi dan konfirmasi. Ya. Muda ini bukan bicara usia, ya. Karena itu bilang gini, kedewasaan nggak dilihat dari usia, tetapi dari penerimaan akan tanggung jawab. Tanggung jawab atas kegagalannya, tanggung jawab atas keberhasilan. Ya. Banyak orang nggak siap untuk bertanggung jawab atas keberhasilannya. Jatuh dalam kesombongan, jatuh dalam keserakahan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, Kristen muda itu suka dengan afirmasi. Nah, nih Kristen anak-anak ya, saya kasih foto yang tua ya. Ya. Kadang banyak anak orang tua jadi anak-anak. Ya. Kristen anak-anak suka dengan asumsi dan emosi. Ya. Sebelum berkata dia udah pikiran negatif. Yang paling pertama responnya selalu dengan emosi-emosi, temperamen. Nah, jadi saya ulangi lagi, Kristen dewasa suka dengan aksi dan juga evaluasi. Ketika ada aksi, dia mengevaluasi diri. Ya, dia bercermin, ya, bercermin. Ya, apakah dia lakukan ini, apakah dia katakan ini menyinggung enggak, ya. Kadang-kadang itu pernah saya lakukan ketika berlaku kasar, berkata-kata yang kayaknya kasar dia ngomong gini tadi. Aduh, sah. Ya udah, minta maaf. Kristen muda, waduh, mintanya dipuji, minta didengarkan, minta dipahami, ya, minta dikonfirmasi. Nah, anak-anak sukanya asumsi, emosi. Pertanyaannya, ada di manakah area kita saat ini? Kristen anak-anak, muda, atau dewasa? Ya, nggak perlu dijawab ya, jawab dalam hati aja. Nah, kalau hari ini udah mulai, aduh kayaknya aku di sini. Nah, itu udah Kristen dewasa. Artinya dia udah mau evaluasi. Ya, otomatis langsung cepat dewasanya ya, karena udah mulai evaluasi. Ih, hari ini aku dapat ini teguran. Nah, itu udah dewasa. Tapi kalau hari ini, ih, kok ngomongnya gini sih? Mulai ada emosi. Nah, itu berarti golongan mana ya?
Kemarin saya dapat satu berita yang cukup sedih ya. Seorang pemimpin ya di dalam sebuah komunitas tiba-tiba ini padahal pembicaranya sama si pemimpinnya ini nggak kenal dan si pemimpin juga baru diundang pertama kali. Udah dapat kebenaran firman Tuhan yang mungkin nggak nyenangin dia gitu ya. Langsung dia ngomong ke temennya, saya nggak mau datang lagi acara ini. Padahal firman Tuhan yang ngomong ya. Bagaimana si hamba Tuhan sendiri yang ngomong langsung. Baru firman Tuhan. Dengerin khotbah tersinggung. Dan saya nggak mau dengar lagi. Maunya yang enak-enak. Ya memang di zaman hari-hari ini banyak orang yang seling ya zaman akhir ini hanya untuk menyenangkan telinganya ya. Nah, bagaimana untuk menghadapi itu? Nah, ini dia ya. Efesus 4 ayat 2. Di dalam 4 karakter Kristus ya yang selalu ya saya minta dari kepada Tuhan yaitu kerendahan hati. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini adalah ayat emas yang selalu saya minta orang-orang yang saya pimpin untuk selalu hafal ayat ini ya. Rendah hati itu tidak merasa lebih dibanding orang lain ya. Lemah lembut, tidak keras kepala dan bersedia untuk dibentuk, untuk berubah. Ya, sabar, give space to change ya. Jangan emosi, kasih kesempatan ya. Tidak menuntut ya dan kasih membantu, bersedia untuk menolong dan melengkapi. Yuk kita sama-sama berdoa buat kita semua pagi hari ini ya, oleh kasih kamu karunianya, oleh kemurahannya kita mengalami ini semua ya. Berapa banyak Bapak Ibu ya yang mau mengalami ayat kebenaran ini ya, boleh lambaikan tangan. Kayak dunia lain yang melambaikan tangan malah nggak kuat ya. Kalau ini melambaikan tangan berarti kita mau ya. Ayo kita sama-sama belajar ya 4 karakter Kristus ini ya. Karena Tuhan Yesus bilang, marilah engkau yang letih lesu beban berat, datanglah kepadaku ya. Sebab aku ini rendah hati dan lemah lembut. Memberikan kelegaan ya. Mungkin waktu kita praktekin ini masalah kita nggak selesai, tapi begini, ada kelegaan. Kita dimampukan menghadapi segala goncangan itu ya, sehingga endapan itu dalam hati kita ya semakin hari semakin jernih, semakin hari semakin jernih ya. Bukan hanya goncangan yang keluar ya, endapan yang keluar gitu, tetapi ada soda-soda ceria yang keluar ya, jadi keluar soda gitu loh, kita menjadi ceria ya, ketika ada goncangan hidupnya menjadi ceria ya. Nah, kita minta ya, saya berdoa Bapak Ibu untuk bisa mengalami Efesus 4 ayat 2 ya. Ada sebuah cerita ya, ini Joyce Meyers ya, dia punya statement enjoy everyday life ya. Umur 12-13 tahun ya, Joyce Meyer ini uh, punya seorang ayah ya, punya seorang ayah yang pensiunan dari militer, dan umur 12-13 dia diajari menyetir dan sengaja dibawa menyetir hmm, agak jauh gitu ya. Nah, ternyata di dalam pengaruh alkohol dan lain sebagainya, ya ayahnya dipabuk-pabukan. Joyce Meyer ini sampai dilecehkan secara seksual. Bahkan ya, menurut kesaksian Joyce Meyer, Pastor Joyce ini dia sampai diperkosa hampir 200 kali ya, ya sepanjang hidupnya. Dan disitulah dia tertekan hidupnya, hatinya hancur. Ya. Terus berulang-ulang itu. Kadang-kadang dia bawa pergi ke tempat mainan, kemana. Pokoknya supaya dieksploitasi oleh ayah kandungnya sendiri. Ya. Sampai 200 kali, bayangkan Bapak Ibu. Ya. Dan dia sakit sekali. Udah sampai itu dia bilang begini, ketika seseorang telah menyakiti saya, salah satu hal dunia adalah menunggu dan membiarkan Tuhan membawa kebenaran itu dan menunjukkan dalam diri saya. Sulit bagi dia untuk bisa mengampuni. Akhirnya dia beranjak dewasa, dia ketemu dengan calon suaminya dan mereka pelayanan dan sebagainya ya, dan dia harus melepaskan pengampunan itu. Dan ibunya yang waktu saat itu
bukannya membela, tapi pura-pura nggak tahu dengan kondisi. Dan di situ dia harus melepaskan pengampunan. Ya. Dan di satu titik dia mengalami sebuah pengampunan dari Tuhan. Dan akhirnya dia mau mengampuni itu ayahnya. Ayahnya kirim surat untuk datang dan dia menyesal. Dia mengakui itu semua. Terjadi pertobatan daripada ayahnya. Ya. Dan itu karena ada kuasa Tuhan, ya, yang merangkul hidup kita. Saya jadi teringat, ya, tentang 7 perkataan salib. Ya. 7 perkataan salib dalam yang pertama itu bicara apa? Masih ingat? Kata yang pertama adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ya. Itu adalah perkataan yang pertama. Kalau nggak ada perkataan ini, nggak ada perkataan kedua. Sesungguhnya hari ini juga kau ada bersama-sama dengan aku. Tamatin, Bos. Ya. Kalau nggak ada kata-kata ini, kita nggak akan mengalami sebuah keselamatan. Kita nggak akan mengalami anugerah hidup yang kekal. Ya. Pertama kali yang tercapai adalah ampunilah mereka, sebab mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Baru kata-kata kedua tentang keselamatan. Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saya berdoa buat Bapak Ibu, ya, biarlah endapan hati kita yang mungkin Tuhan izinkan terjadi. Tuhan izinkan goncangan itu terjadi. Ya. Seperti yang terjadi pada Absalom. Ya. Lewat goncangan hidup Absalom berakhir pada sebuah kematian. Goncangan hati, endapan hati di dalam diri Absalom berakhir kepada kematian. Tetapi Yesus Kristus oleh kematiannya dan kuasa kebangkitannya itu menggoncangkan hati kita untuk bertobat. Saya ulangi sekali lagi. Absalom di dalam goncangan hatinya membawa kepada kematian. Dia memarang Amnon supaya mati. Yesus Kristus oleh kematian dan kuasa kebangkitannya itu menggoncangkan hati kita orang berdosa untuk bertobat. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dan bagaimana hati kita hari ini? Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk rengkuhan firman-Mu bagi diri kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Jikalau firman ini Tuhan terus boleh menjadi rema atas hidup kami. Jangan biarkan endapan itu muncul Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus yang boleh membersihkan. Sehingga endapan itu tidak muncul saat ada goncangan. Tapi endapan itu sudah murni oleh pimpinan Engkau ya Bapa. Ampuni kami Tuhan untuk segala kepahitan yang masih kami simpan. Untuk segala cinta diri kami. Untuk segala cinta uang dalam diri kami. Dan biarlah Tuhan, tolong kami agar dalam goncangan apapun, tetap air itu menjadi jernih. Sehingga banyak orang boleh melihat Engkau di dalam diri kami. Yang menghadirkan kerajaan Allah bagi orang-orang di luar sana. Berkati komunitas ini, berkati para hamba-hambamu, anak-anakmu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mampukan mereka untuk mempraktekkan firman ini di dalam setiap kehidupan, baik pekerjaan, keluarga, dan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan naik syukur. Amin. Shalom. Shalom. Ya. Terima kasih Pak Sukian. Pada saat pagi hari ini, sungguh dalam hal ini ada dan bertanya
atau menyaksikan bagaimana nilai-nilai perubahan akan bisa, ya, kesempatan bagi kita yang hadir pada pagi saksi atau bertanya. Kenapa saudaraku? Karena lewat kesaksian kita juga bisa memberkati sebelum saya berikan kepada orang lain. Saya bersaksi, saudara. Saksi begini, saya dulu pernah merasa dalam hati, kenapa aku dibiarkan berjuang kayak orang kaya. Aku pernah cipta ya, kalau sendirian orang kaya mungkin saya lebih baik. Tapi ketika saya lihat peristiwa orang kaya itu tidak jamin, tapi ketika hati disembuhkan, ya, tidak lagi memperserahkan keluarga, tapi mengerti tentang rencana Tuhan ke depan, itulah yang mengubah cara pandang saya untuk bisa meningkatkan. Tadi saya berfokus kepada yang pertama tadi. Setiap peristiwa yang terjadi, apa rencana Tuhan? Itu membuat bukan saya makin maju dan maju, karena saya tidak memaksa orang lain, termasuk orang tua, tapi saya melihat ke depan rencana Tuhan, yaitu rancangan yang penuh harapan. Sampai hari ini, saudaraku, saya paham yang pertama tadi. Setiap peristiwa, apa rencana Tuhan? Tuhan izinkan peristiwa itu. Saudaraku, saya berikan kesempatan. Seperti kan di sini ada yang sudah berapa buka mic ya, yang bisa bersaksi, bisa Rose di sini buka mic, silakan Bu Shirley sampai sesuatu atau bertanya sesuatu. Shirley silakan. Bu Shirley, ya silakan. Ada yang mau tanyakan sambil buka kameranya. Silakan. Suaranya nggak kedengaran. Silakan Bu Shirley. Suaranya kedengaran atau yang lain dulu. Ya. Mau menanyakan sesuatu atau bersaksi, dua hal ini. Satunya. Ibu Nita saya lihat sudah buka kamera. Ya silakan Ibu Nita, ada sesuatu yang mau ceritakan, sampaikan. Apakah berupa pertanyaan atau kesaksian? Ya, silakan Ibu Nita buka mic-nya, tanyakan sesuatu. Buka mic-nya. Kita belum buka mic. Silakan buka mic-nya. Ya, silakan Bu Nita buka mic-nya. Mau bertanya sesuatu atau bersaksi? Silakan. Ya, masih tutup mic-nya itu saya lihat. Ya. Pastor Bakti, saya buka kamera memang dari awal. Ya, ya, betul. Tapi ada mau tanyakan sesuatu? Bukan berarti mengajukan, tapi ya nggak apa-apa. Saya tertarik juga dengan bahasan yang mengendap di hati. Karena selama ini yang saya rasakan di yayasan saya atau di komunitas panti asuhan kami, banyak pengurus-pengurus atau pekerja-pekerja yang memang ternyata ada endapan di hati. Yang saya mau tanyakan, gimana ya, kita ada beberapa ya, sebagian kebanyakan yang memang satu iman judulnya ya.
Kalau semuanya sama-sama ada di Zoom ini kayaknya aku senang ya, semua dapat kupasan, dapat masukan untuk bagaimana bertindak, bagaimana ini dari penerangannya Pak Cikan. Dan cuman sekarang kan cuman aku yang ada di sini nih. Aku juga nggak pandai untuk berbahas atau bersharing seperti yang Pak Cikan bawa gitu ya. Bagaimana caranya untuk menggandeng atau membuka berkat ini ya, berkat untuk supaya mereka tidak ada endapan di hati, atau gimana ya cara melepaskan endapan di hati itu sesama teman sekerja gitu ya. Itu kira-kira gimana ya? Dulu kami memang pernah ada setiap hari Senin bulan pertama Senin tiap bulan Senin pertama kita ada ibadah karyawan, judulnya ya ibadah pekerja. Tapi lama-lama karena udah berkurang pekerja dan rangkap akhirnya ibadah pekerjanya udah hilang. Jadi masing-masing ya ibadah di gereja masing-masing, ya cuman anak-anak aja yang ibadahnya rutin di asrama gitu. Gimana caranya, atau kasih trik atau kasih resep atau bagaimana caranya untuk mereka bisa juga merasakan bahwa tidak bagus untuk mengendap sesuatu yang di hati. Kalau di rapat-rapat sih kita sering bilang ya, sharing terbuka, harus terbuka supaya kita bisa kerjasama. Tapi kayaknya tetap juga nggak bisa gitu. Gimana ya? Mungkin ada trik atau resep yang kira-kira Pak Cikan bisa bagi. Itu aja Pak. Oke, silakan Pak Cikian tanggapi. Ya, pertanyaan yang menarik sekali ya. Dan memang itu yang selalu menjadi poin kita ya. Ya. Senang Bu dengan pertanyaan ini ya. Prinsipnya adalah bagaimana hidup kita ya di dalam diri kita ini. Edko bilang gini, Anda hanya berhak memimpin sebatas Anda melayani ya. Mungkin bagian ibu, ya saya bersyukur saat ibu mengutarakan ini sebenarnya ibu udah dapat triknya. Triknya apa? Kerinduan hati. Nah itu. Ibu punya kerinduan hati atas pemulihan orang-orang. Nah itu hati Kristus. Saya melihat hati Kristus dalam diri Ibu Nita ya, yang merindukan mereka mengalami Kristus. Nah nanti pahami mereka, dengarkan mereka. Khususnya untuk anak-anak muda, jangan terlalu kasih banyak regulation. Apalagi regulation yang sifatnya pragmatis, bukan esensi. Gitu. Ya, saat teduh harus jam segini. Oh, pokoknya doa nggak boleh berisik. Saat teduh harus jam segini. Harus baca. Nah itu regulation. Tapi coba kita pahami. Untuk case per case, ayo dalam hal ini solusi kamu apa? Misalnya dia nggak terima aturannya jangan kayak gini deh mem, ya kan? Atau Bu Pendeta atau apa gitu. Oke, aku bisa terima. Sekarang solusinya apa? Kamu ada solusi yang lebih baik? Tanya gitu. Gali hatinya. Dan bagaimana menggali hati? Bikin pertanyaan-pertanyaan yang open question. Gitu. Kenapa? Misalnya datang terlambat. Kita nggak langsung memvonis. Kenapa kamu terlambat? Nah, setelah dia cerita-cerita, bagaimana caranya supaya nanti kamu nggak terlambat lagi? Terus kita siapin waktu. Apa yang harus saya lakukan supaya kamu nggak terlambat? Gitu. Jadi biarkan kita menggali hati dia, kita explore hati dia, supaya nggak ada blok mental. Kalau kita bilang, kayak tadi Ibu bilang, pokoknya kita harus terbuka supaya kerjasama. Gitu. Coba aja kita tanya di dalam forum, kenapa ya kita hari-hari ini nggak bisa terbuka? Nah, kita tanya. Atau kita mulai dulu dengan keterbukaan dalam diri kita. Ya. Keterbukaan dalam diri kita, hal-hal yang selama ini, ya, kita mulai dulu kasih contoh. Jadi, leading by example. Memimpin dengan membuat contoh-contoh. Gitu. Jadi, sebelumnya ya kita doakan dulu. Ya. Kemarin saya diminta untuk hadir ketemu dengan makan
pagi, makan siang lah dengan Komandan Resimen Kelapa II Brimob. Saya diminta untuk berbicara, menyampaikan isi hati Tuhan terhadap mereka. Ya saya bilang, saya nggak berani menyampaikannya sebelum saya tahu namanya. Udah tahu namanya, saya perlu doakan namanya. Saya bilang gitu. Karena kepada siapa engkau berdoa, dengan siapa engkau berdoa, untuk siapa engkau berdoa, entah apa semakin intim. Saya harus bangun doa dulu. Ya. Saya bangun doa dulu, ya, saya blessing, baru ketika ngobrol, Roh Kudus berikan hikmat, Roh Kudus berikan kekuatan, Roh Kudus berikan pencerahan. Dan akhirnya, puji Tuhan, ya, ada sekitar 60 atau 70 prajurit Brimob didaftarkan ikut men's camp. Bahkan dia mau hadir juga nanti, tanggal 14-15 Oktober. Nah, terus di dalam melayani anak-anak muda, kasih kebebasan. Tetapi bagian kita sebagai para pemimpin, kita jaga nilai aja. Ya. Jaga nilai-nilainya aja, garis-garisnya kita kasih garis, esensinya aja. Caranya, metodenya, terserah. Gitu. Nah itu ketika saya memimpin anak-anak muda, saya leading by example. Kasih mereka contoh. Ya. Contohnya gini, ketika saya mau melatih seorang anak memberi, saya nggak cuma kasih teori-teori. Saya ajak mereka makan di kaki lima. Biasanya di kaki lima pecel lele itu banyak tukang pengamen. Nah di situ ketika ada pengamen lewat saya nggak kasih uang. Saya ajak makan bareng-bareng. Ayo makan. Saya pesan menu sama. Pengamen itu juga pesan menuan sama. Saya ajak makan. Orang ini kaget yang saya bawa ini anak muda. Dia kaget. Ih, kok ngapain sih bawa-bawa begitu? Nah, kita makan bareng, kita cerita-cerita dan saya masuk ke dalam penginjilan-penginjilan saya lakukan itu supaya dia lihat model. Karena itu yang Yesus lakukan terhadap murid-muridnya, ya kan? Ketemu pohon anggur, ya kan? Langsung ada perumpamaan, ya. Ranting-ranting harus dibuang supaya berbuah banyak. Untung waktu itu nggak ketemu pohon rambutan, ya. Nggak tahu ada perumpamaannya gimana waktu itu. Kalau ketemu pohon rambutan gitu loh. Nah, itu yang Yesus lakukan. Jadi modeling, ya, bersama-sama. Dan ketika anak ini saya praktekin ini, itu tertanam dalam bawah alam sadarnya. Dia ngelihat, ya, ada aksi, ada tindakan ketika ini. Dan sampai hari ini, anak rohani saya ini sekarang udah jadi hamba Tuhan dan udah menjadi wakil gembala di gereja kami. Sampai hari ini, itu menjadi gaya hidup dia. Kemana-mana dia bawa makanan. Dia nggak pernah ngasih uang buat pengamen. Karena di kota besar juga dilarang ngasih uang buat pengamen. Dan mereka kasih kue. Ya, ngajak orang makan. Ngajak anak-anak yang termarginalkan untuk makan bersama. Dan itu menjadi gaya hidup. Begitu mereka. Ya. Anak muda dipahami. Dengarkan. Banyak didengar. Ya, banyak digali dengan pertanyaan-pertanyaan yang kenapa, mengapa, bagaimana, why, ya, how, ya kan. Terus tanya terus gali. Tanpa kita memberikan masukan-masukan. Karena anak muda itu dia ngerasa zamannya udah beda, apalagi generasi Z. Udah jadul lah model kamu gini-gini gitu. Itu anak-anak muda pandangan seperti itu. Ya, setelah kita mendoakan, kita pahami, dengarkan. Dan yang pertama, yang paling terutama, kalau 1:8, dia bilang apa? Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kesempurnaan dalam Kristus, ya. Kata tiap-tiap itu hampir 3 kali, artinya penting gitu. Jadi ayo undang satu orang one on one. Saya biasa kalau untuk mempengaruhi komunitas, saya cari siapa orang kuatnya, siapa orang damainya. Saya panggil, ajak makan, ngobrol, one on one, dengerin suara hatinya. Dan dari situ, ya, akhirnya saya bisa memimpin dia karena saya melayani dia dulu. Ya, seperti Kristus yang melayani. Jadi murid-murid bisa dipimpin dengan baik. Nah, ayat 29 bilang apa? Itulah yang kuusahakan dan kugumulkan, ya, dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat kuasa dalam aku. Nah, saya bersyukur Ibu Nita
ada di dalam tahapan ini. Ya, itulah yang kuusahakan. Yang sedang bergumul nih Bu Nita nih, ya kan? Nah, tinggal nanti ada kuasa Tuhan. Saya berdoa pasti Ibu dimampukan. Karena apa? Ibu sudah punya hati Kristus. Ya, semoga menjawab. Tuhan berkati. Amin, makasih Pak Cikian. Aku ambil 2 poinnya yang kita harus mendoakan, kita harus tahu dulu siapa yang mau kita doakan. Jadi personil itu harus kita doakan, dan kedua kita jadi contoh model utama. Itu yang mungkin akan saya pertajam supaya ya terkena sasaran. Oke, makasih Pak Cikian. Oke, terima kasih. Ya, hari ini sudah ditanyakan hal yang sifatnya penting sekali, tapi karena masalah waktu kita sangat terbatas. Ya, saya tambahkan sedikit Bu Nita. Karena kenapa kita harus jadi contoh? Karena anak-anak itu pandai niru. Mereka nggak pandai dengar nasihat. Mereka nggak pandai dengar nasihat, arahan, ya. Mereka pandai niru. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Sekian bahagia. Jadi karena waktu tadi mungkin Ibu Lalang bersama sesuatu, dan sekaligus nanti doa untuk kita, dan jangan lupa doakan peserta yang hadir saat hari ini. Silakan Ibu Lalang, sesuatu Ibu tanyakan silakan. Kalau buat saya sih ya, kekeruhan yang sering terjadi itu di dunia pelayanan ya, di komunitas kita. Jadi kita apalagi kalau di antara kita tidak ada yang terbuka, itu yang sulit untuk apa ya, dikorek. Gak buat saya itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lalang. Pertanyaannya, kita semua dalam proses ya. Proses dengan harapan ke depan, kita semua mengalami namanya itu. Terima kasih. Silakan kepada Ibu Lalang untuk doa itu yang Tuhan taruh dalam buku, bahkan saya kasih. Ya. Mari kita berdoa. Ya, maaf suara saya agak serak-serak, lagi kurang sehat. Ya, kita berdoa.